Oke, komponen biaya di bawah ini yang tidak mempengaruhi nilai perolehan persediaan dalam suatu periode adalah yang mana? Nah, di sini kita tulis dulu ada komponen biaya yang mempengaruhi nilai perolehan dalam suatu periode. Perolehannya perolehan barang tentunya ya. Yang pertama ada harga pembelian. Harga pembelian barang itu ngaruh. Terus untuk bawa barangnya dari gudang penjual ke gudang pembeli butuh yang namanya biaya pengiriman ya. Terus apa lagi? Belinya dalam jumlah banyak, biasanya dikasih potongan atau diskon pembelian. Terus misalkan kita belinya dalam jumlah banyak, ada barang-barang yang cacat, kita harus mengembalikan, namanya retur. Returnya ya retur pembelian. Nah, biasanya juga dikasih diskon atas jumlah barang yang dibeli atau atas kuantitas. Gitu ya. Berarti di soal ini yang tidak mempengaruhi yang mana? Yang tidak mempengaruhi adalah yang komisi penjualan, gitu ya. Oke, jawabannya berarti yang A ya. Oke, sip. Oke, pendapatan nasional suatu negara yang besar belum berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut juga tinggi. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Apa ini indikatornya? Indikatornya adalah pakai pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan per kapita itu artinya per kepala. Berarti di sini pendapatan rata-rata masyarakat suatu negara. Gitu ya. Oke, indikator untuk berarti kalau rata-ratanya semakin tinggi, ya berarti tingkat kesejahteraan masyarakatnya makin bagus gitu ya. Karena ini diukurnya dari rata-rata pendapatan masyarakat gitu. Tuh, jawabannya yang D gitu ya. Oke. Oke, landasan struktural koperasi adalah, nah landasan struktural itu disebut juga sebagai landasan konstitusional. Konstitusional. Koperasi adalah apa? Landasan struktural atau konstitualnya itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 gitu. Dan secara detail landasan ini tertuang pada pasal 33
Ayatnya ayat 1 yang bunyinya adalah perekonomian, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asasnya yaitu asas apa? Asas kekeluargaan. Nah, gitu ya. Jadi landasan struktural atau konstitusionalnya adalah Koperasi Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga nih di sini, ada yang disebut sebagai landasan. Nah, oke lah. Nah, landasan idil. Kalau landasan idil koperasi adalah Pancasila. Gitu ya. Nah, di sini berarti yang mana nih? Landasan strukturalnya adalah undang-undang. Undang-undang pasal 3 ayat 1. Oke ya. Tahunnya tahun 45. Undang-undang 45 nih. Oke, jawabannya yang C. Oke, pada fungsi tabungan, S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. 1 min B menunjukkan yang mana nih? Nah, di dalam fungsi tabungan atau saving, itu terdapat min A. A itu apa sebenarnya? A itu adalah autonom. Autonom itu artinya adalah konsumsi minimal. Konsumsi minimal yang dikonsumsi oleh seorang konsumen, minimal makan, minum gitu ya. Nah, kenapa di sini min A? Karena anggarannya udah pasti dimakan gitu. Jadi nggak mungkin untuk ditabung, maka tabungannya sebesar min A gitu. Nah, 1 min B itu apa? 1 min B itu adalah MPS. Apa itu MPS? MPS adalah marginal propensity to saving, gitu ya. Atau ini artinya marginal itu adalah tambahan. Tambahan kemungkinan yang diproduksi, gitu. Ketika Y-nya ada, gitu ya. Kalau ada pendapatan, ada tambahannya sebesar 1 min B untuk ditabung gitu. Namanya MPS gitu ya. Nah, dan di sini ada Y, yaitu berasal dari kata yield. Yield itu artinya adalah pendapatan. MPS-nya dikalikan dengan pendapatan gitu ya. Oke, jawabannya yang B tadi. Oke. Oke. Para pemilik kendaraan bermotor antre untuk membeli bensin di pompa bensin atau SPBU. Setelah ada pengumuman dari pemerintah bahwa harga BBM akan naik keesokan hari. Benar atau salah nih? Seorang konsumen kalau tahu harga barangnya akan naik besok, otomatis pasti berbondong-bondong belinya sekarang dong, gitu kan? Berarti pernyataan satu adalah benar ya? Oke, ini adalah pernyataannya benar. Sebab permintaan bensin akan naik apabila harga bensin turun. Benar atau salah? Ayo. Sesuai hukum permintaan, di sini hukum permintaan, bunyinya apa hukum permintaan? Hukum demand, hukum permintaan. Hukum permintaan bunyinya, jika harganya naik, maka quantity demand atau jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, kalau harganya lagi murah, otomatis permintaan terhadap suatu barang tersebut akan semakin
meningkat. Gitu ya. Berarti pernyataan kedua benar atau salah? Ayo. Pernyataan kedua adalah benar juga. Nah, berhubungan atau enggak di sini? Ayo, sama-sama ngomongin harga BBM. Tapi kan di sini ini hukumnya yang ini ya. Oke, berarti berhubungan ya. Berhubungan berarti jawabannya apa? Benar-benar berhubungan. Berarti jawabannya yang A. Gitu, oke? Oke.